Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Susi Fitria Dewi, dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada hari ini, kita akan membahas satu hal yang mendasar dari pendidikan Pancasila, yakni pengantar pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini ya adalah sebuah mata kuliah yang wajib untuk diambil oleh seluruh mahasiswa Indonesia, baik yang ada di perguruan tinggi negeri maupun yang ada di perguruan tinggi swasta. Ada dasar hukum ya yang menjadikan mata kuliah ini menjadi sebuah mata kuliah yang wajib, yakni Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 5 yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, mata kuliah Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Artinya 4 mata kuliah ini memiliki sebuah payung hukum, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 untuk diselenggarakan di berbagai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Nah, apa maksud dari negara ya memberikan payung hukum agar mata kuliah ini dilaksanakan oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, agar ya mata kuliah ini dapat menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri. Ya, sehingga di dalamnya terdapat kurikulum yang disusun sedemikian rupa yang menghendaki agar mahasiswa-mahasiswa Indonesia memiliki bekal ya, pengetahuan, keterampilan maupun terbentuknya sebuah sikap yang Pancasilais. Nah, apa tujuan dari mata kuliah pendidikan Pancasila? Tujuan utama dari pendidikan mata kuliah Pancasila ini adalah membentuk jati diri mahasiswa guna mengembangkan jiwa profesionalitasnya sesuai dengan bidang studinya. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai sistem pendidikan tinggi di Indonesia yang harus berlandaskan kepada Pancasila. Nah, sejak kapan nilai-nilai Pancasila itu ada? Nilai-nilai Pancasila itu adanya sejak ya pertama sekali masyarakat yang ada di wilayah Indonesia ini mendiami pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Indonesia. Ya, bahkan sejak zaman dahulu ya, sejak zaman kerajaan, mulai zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan berbagai kerajaan-kerajaan sebelum era kemerdekaan sudah ada ya setidaknya 4 nilai yang mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni percaya kepada Tuhan dan toleran. Kemudian yang kedua adalah gotong royong, yang ketiga adalah musyawarah, dan yang keempat adalah solidaritas atau kesetiakawanan sosial. 4 nilai inilah ya yang telah terwujud dalam kehidupan masyarakat sejak awal ya bangsa ini ada, yakni sejak zaman kerajaan Kutai. Nah, apa yang menjadi permasalahan ya dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga negara berkehendak agar dilaksanakannya pendidikan Pancasila, ada beberapa hal yang masih menjadi PR kita pada hari ini. Yang pertama adalah negara masih dihadapi oleh rendahnya kesadaran wajib pajak atau adanya manipulasi data wajib pajak oleh warga negara. Yang kedua adalah kita masih sering ya melihat di berbagai berita ditangkapnya oknum para pejabat negara yang menyalahgunakan wewenang ya sehingga dia melakukan korupsi ya dari uang yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga adalah masih sangat rendah ya bangsa ini dalam hal menjaga keadaan lingkungan sekitarnya. Kita juga masih disibukkan oleh konflik SARA dan juga masih sangat memiliki sebuah konsentrasi bagaimana caranya mengatasi hal yang bersifat pornografi dan narkoba. Kita juga masih punya PR bagaimana melaksanakan hukum yang berkeadilan dan kita masih dihadapi oleh perilaku-perilaku kelompok tertentu yang mengatasnamakan ideologi mereka untuk melakukan berbagai teror di bumi Indonesia. Inilah yang akhirnya menjadikan negara ya menjadikan pendidikan Pancasila ini sebagai benteng ya dalam menghadapi berbagai persoalan bangsa. Nah, pertanyaannya adalah apakah Pancasila ini dapat ya menjadi sebuah penuntun agar warga negaranya memiliki sifat yang baik, sifat yang taat hukum, yang tahu akan hak dan kewajibannya,
Maka pendidikan Pancasila harus memiliki sebuah visi dan misi agar bisa menciptakan warga negara yang baik. Adapun visinya adalah bagaimana kita bisa menciptakan warga negara yang memiliki kepribadian Pancasila. Kita juga diharapkan dapat mengembangkan misi, bagaimana mengembangkan potensi akademik, kemudian mahasiswa juga dapat hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita juga terus-menerus melaksanakan budaya Pancasila. Kita bisa menjadikan pendidikan Pancasila sebagai sebuah pengetahuan yang terintegrasi. Ada beberapa tujuan dari pendidikan Pancasila. Tujuan yang pertama adalah agar masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa, dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Dan yang paling utama adalah agar bangsa kita tidak menjadi bangsa yang musnah kepribadiannya. Nah, kemudian beberapa budaya Indonesia yang harus kita pelihara ya secara terus-menerus dalam kehidupan kita sampai hari ini adalah yang pertama, kita harus memiliki gaya hidup sederhana. Ya, kita bukan bangsa yang memiliki gaya hidup hedonis ya, atau bersenang-senang tanpa batas. Kita juga harus punya rasa cinta kepada produk dalam negeri. Kita juga harus memikirkan ya bagaimana generasi hidup yang akan datang, generasi penerus yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah kita memiliki sebuah semangat ya persatuan dan kesatuan serta solidaritas nasional. Dan yang berikutnya adalah kita tetap mempertahankan bagaimana pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Kita juga merasakan bahwa pentingnya adanya sebuah kesehatan mental bangsa, pentingnya penegakan hukum, dan menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Inilah yang menjadi tujuan pendidikan Pancasila. Nah, berikutnya ada beberapa dasar hukum ya mengenai kompetensi yang harus ada dalam sebuah pendidikan Pancasila. Nah, mengenai kompetensi ini itu dituangkan dalam SK Dirjen Dikti nomor 38 garing Dikti garing keputusan garing 2002 pasal 3 ayat 2 yang menyatakan bahwa pendidikan Pancasila ini harus menjadi bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian ya sehingga dia dapat menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. Nah, yang pertama adalah kita mengharapkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini akan memiliki sebuah kemampuan. Kemampuan untuk apa? Kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar mahasiswa kita yang memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan dan cara-cara pemecahannya. Sedangkan yang ketiga, kita mengharapkan agar mahasiswa mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Dan yang terakhir, kita mengharapkan yang melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Nah, apa yang menjadi ciri dari mahasiswa yang berjiwa Pancasila? Ciri mahasiswa yang berjiwa Pancasila itu adalah dia berkualitas, dia berdedikasi tinggi, dan dia bermartabat. Agar apa? Agar dia menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah agar mahasiswa kita sehat jasmani, sehat rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Kita juga mengharapkan agar mahasiswa memiliki kepribadian yang mantap, yang mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian dia mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu untuk ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Nah, ini adalah sebuah dasar hukum berikutnya ya yang menentukan bahwa jumlah SKS dari mata kuliah pendidikan Pancasila adalah sebanyak 2 SKS. Ya, berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 91/2011 ya, tertanggal di perguruan tinggi itu adalah wajib adanya. Nah, apa yang menjadi sumber historis pendidikan Pancasila? Yang menjadi sumber historis pendidikan Pancasila adalah ya tujuannya agar mahasiswa-mahasiswa kita tidak pernah meninggalkan sejarah. Ya, kita paham dengan sejarah. Ya, agar apa? Agar dari sejarah itulah kita mampu menarik berbagai kearifan. Ya, kita mampu menjadikannya sebagai guru kehidupan. Akan dijelaskan berbagai peristiwa yang terjadi pada masa sebelum kemerdekaan, ya,
baik di zaman kerajaan maupun di zaman kebangkitan nasional, dilanjutkan dengan zaman pra-kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, dan sampai hari ini, ya peristiwa-peristiwa politik apa yang ada yang melatar belakangi hingga Indonesia pada hari ini masih tegak berdiri di muka bumi. Nah, apa tujuannya diberikan historis dalam pendidikan Pancasila? Agar mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah. Kemudian agar mahasiswa memperoleh inspirasi untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Kita juga mengharapkan ya dari perspektif sejarah ini mahasiswa bisa menghindari berbagai perilaku yang bernuansa mengulang kembali kesalahan sejarah. Dan yang terakhir adalah agar mahasiswa termotivasi meneruskan perjuangan bangsa melalui belajar dan iptek sesuai dengan prodi masing-masing. Berikutnya adalah sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Berdasarkan sumber sosiologis pendidikan Pancasila, ya, bahwa bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kepada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, nilai-nilai sosiologis itulah kemudian yang digali oleh pendiri bangsa melalui refleksi kritis dan refleksi filosofis, kemudian melahirkan sila-sila Pancasila. Pada hari ini, ya, secara sosiologis bangsa Indonesia memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan struktur sosial, proses sosial, ya, berbagai perubahan-perubahan sosial dan masalah sosial dengan menggunakan standar nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, yang berikutnya adalah sumber yuridis pendidikan Pancasila. Adapun sumber yuridis pendidikan Pancasila ini ditujukan agar ya mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal sekaligus negara sebagai hukum material sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial. Artinya melalui pendidikan Pancasila diharapkan ya ada sebuah kesadaran hukum bagi mahasiswa sehingga mereka mau untuk menjaga atau menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya agar terciptanya sebuah kehidupan yang harmonis ya bagi tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Dan yang berikutnya adalah sumber politik pendidikan Pancasila. Kita mengharapkan dalam pendidikan Pancasila ini mereka mampu mendiagnosis ya, mampu memformulasikan berbagai saran-saran atau upaya dalam usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mahasiswa juga diharapkan mampu menafsirkan berbagai fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena pada gilirannya, mahasiswa harus mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Kemudian pendidikan Pancasila ini juga mengharapkan agar mahasiswa lebih termotivasi berpartisipasi, memberikan masukan yang konstruktif, baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Nah, inilah ya bagaimana dinamika pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila itu ya sudah dilaksanakan sejak awal kemerdekaan. Dengan cara apa? Dengan cara melalui berbagai pidato-pidato yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, Presiden RI yang pertama, melalui berbagai rapat akbar. Ya, bahkan pada tahun 1959 sampai 1961 ada buku-buku ya, bahkan kumpulan pidato Insinyur Soekarno yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah sebagai upayanya memberikan pendidikan Pancasila. Dimulai pada tahun 1978, dimulailah penataran P4 ya, atau penataran pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, baik melalui pola 100 jam ataupun pola 45 jam. Dan dari tahun 1967 hingga sekarang, ya sebagaimana kita sampaikan melalui dasar hukum yang sebelum dalam paparan ini, telah dijelaskan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan sebuah mata kuliah yang wajib diajarkan, ya dimasukkan sebagai kurikulum mandiri di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan proses pendidikan Pancasila juga dapat dilakukan melalui seminar dan workshop yang diadakan oleh berbagai badan, berbagai lembaga, baik formal maupun informal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depannya ya agar Pancasila ini tetap ya sebagai bintang penunjuk jalan ya. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menyajikan mata kuliah Pancasila ini secara menarik. Ya, kita juga harus memunculkan diri kita masing-masing sebagai suri teladan. Dan yang berikutnya adalah jangan pernah menceramahi mahasiswa. Jadikan proses pembelajaran pendidikan Pancasila melalui metode
student centered learning. Artinya mereka belajar sendiri, memahami sendiri, ya berpikir secara kritis, baik melalui textbook ya, melalui berbagai literatur yang ada, ditambah melihat realita kekinian yang ada di sekitar mereka. Demikian kami sampaikan mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Saya Susi Fitra Dewi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.